Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi yang mengatasnamakan dirinya pemburu ijazah Pak Jokowi ya, diusir dari sebuah ruangan karena mereka melakukan konferensi pers tidak pada tempatnya. Dan ini sangat memalukan loh. Nah, selain itu, ketika mereka konferensi pers terdengar sebuah pernyataan kalau mereka meminta kepada pihak kepolisian agar tidak terburu-buru merespon laporan para pendukung Pak Jokowi yang melaporkan teman-teman mereka. Ya, mungkin ini bentuk apa ya? Bentuk ketakutan dari mereka, teman-teman. Kasian banget ya, kok minta laporan pendukung Pak Jokowi jangan diburu-burui gitu. Apakah Anda sudah ketakutan? Takut menghabiskan hidup dalam penjara gitu? Karena selama ini kan Anda melakukan fitnah dan tuduhan liar nih kepada Pak Jokowi. Nah, terakhir ini ada video dari Mr. Q atau Mr. Kodari. Ya, kita sudah lama tidak mendengarkan suara Mr. Q, teman-teman ya. Dan beliau ini merespon apa yang menjadi isu belakangan ini yang ramai, teman-teman, terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kepolisian Republik Indonesia tidak buru-buru ya, seharusnya untuk menerima laporan tersebut. Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak buru-buru menerima laporan tersebut. Loh, kalian denger nggak ibu ini tadi ngomong apa? Dia udah mulai ketakutan, teman-teman. Dan ini momen ketika gerombolan ini diusir dari sebuah ruangan di gedung DPD RI, teman-teman. Harus dilihat apakah orang tersebut mempunyai legal standing untuk bisa melakukan pelaporan ya. Karena pada dasarnya kita sudah paham, beberapa hari menjelang pelaporan tersebut ya, pihak kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri mengatakan terindikasi ada 4 orang yang akan dilaporkan dan itu menyangkut pencemaran nama baik. Jika bicara soal pencemaran nama baik, maka itu harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Loh. Kok ngomongannya sekarang beda? Apakah sudah takut, ketar-ketir menghabiskan hidup dalam penjara karena selama ini melakukan fitnah dan tuduhan liar? Dan udah ngomongnya pindah aja keluar sana, udah diusir ya? Itu. Nah, apakah ini merupakan suatu penyimpangan yang mereka lakukan? Dilanjutin ya kan? Itu memang sudah merupakan fakta demikian adanya. Nah, oleh karena itu sebagai sudah kepanjangan, kita pun tidak ingin kalah cerdik dalam hal ini ya, karena memang hal demikian itu tidak boleh sebenarnya. Bukankah kita sudah baik-baik ya kan, seharusnya tidak boleh. Udah bu tuh. Nah, kami mengatakan semoga dengan datanya kami ke DPD ini, insya Allah akan ada jalan keluar bahwa sesungguhnya tidak boleh terjadi intimidasi, banget tidak loh. boleh terjadi hal-hal abuse of power. Udah diusir itu. Sudah tidak lagi berkuasa. Demikian semangat, kita akan tegakkan hukum dimanapun berada ya. Bagaimanapun hukum adalah panglima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pindah. Demikianlah konferensi pers kita pada siang hari ini. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu. Sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Kelas. Lihat ya nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Terus di mana dong? Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Nusa Biar nggak Kambangan. berkuar-kuar Lagi. Oke. Nusa Kambangan loh, ngeri kali. Kasian kali ya kan. Oke banget. Panjang-panjang Bapak mengatakan ada orang yang oke, kami sangat bekerja sama untuk itu. Itu orang-orang yang lagi ngomong itu, yang juga protes tentang ijazah Jokowi ini, adalah orang-orang yang barisan sakit hati. Waduh. Kemarin kalah pilpres, jadi tidak bisa move on. Saya punya kawan-kawan tuh, saya pernah ikut di barisan mereka. Tapi saya tahu itu. Pak Joko Widodo, karena saat ini saya berasa bahwa Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Jadi wajar kalau mereka barisan sakit hati, pinginnya protes. Jadi dia lagi, dan dia lagi. Di mana-mana Gibran selalu salah, Joko Widodo selalu salah, Prabowo selalu salah. Jadi mungkin mereka ingin jagoannya harus menang.
Nah, ini adalah target dan tujuan mereka agar Gibran itu didiskualifikasikan atau dihajar Marzulkan, habis-habisan. iya. Jangan jadi wakil begitu maksudnya, wakil presiden. Kalian ini kacau ya. Kalian kacau Kemudian ya. dia akan posisinya lebih baik atau ada opportunity yang terjadi ketika Prabowo itu pecah dengan Jokowi, ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai-selesai gitu. Dendam Kan kesumat, balik lagi ya kan? contoh soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Waduh. Agama ya kan. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Teatrikal dan Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya Tapi nggak kenapa mungkin. ada yang bilang, oh, ini kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan Ada dua sih. kalau di-clearkan sejak awal kan Ada selesai dua. juga barangnya Pertama nih. begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Betul, siapa mereka ya kan Apa mau dasar minta-minta. legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Ah, itu pasti. Sorry Pak Jokowi. Itu pasti. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali Loh, otot-otot iya. politiknya yang udah lama kendur ini Bisa kan. aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Jahil ya kan. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu, bahwa ijazah saya itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya, Anda siapa? Gitu. Cacat Hak gitu Anda ya kan? apa untuk minta ditunjukkan ijazah? Iya. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun Iya. gitu-gitu kan. Nah, itu lebih cacat lagi tuh Amin Rais tuh. Ya, tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin. S1 ya terutama ya. Iya, S1. Yang kuliah tiap hari. Ya. Yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Iya. Kalau S2 S3 sih Nah. kita jarang, pasti bisa jarang ketemu Jarang kawan. ketemu, Iya. atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1, kebayang nggak sih Iya, kita hampir kuliah tiap di hari universitas kuliah, yang kan? besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus, dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik ya dari Menurut saya iya. kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Iya, secara tidak Mereka langsung. terus mempersoalkan, Iya. ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Betul, apalagi YouTuber Nusantara, kita selalu menonton, menunggu apa-apa yang terus dikeluarkan oleh mereka, propaganda-propaganda apa yang terus disebarkan oleh mereka. Karena tugas kita YouTuber Nusantara untuk mengcounter apa yang mereka lakukan, teman-teman. Utamanya tuduhan liar, fitnah, hoax yang terus mereka sebarkan terkait dengan Pak Jokowi dan juga pemerintah Republik Indonesia, teman-teman. Nah, yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan, reaksinya kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan Betul, ini. betul banget. Lah, lu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu
bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini malah makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi Gitu. menikmati itu harusnya ya. Menikmati itu ya. Wallahu alam, menikmati Harusnya wallahu alam. kalau manfaatnya ada kan. Toh kan itu Nggak, kita balik aja ke itu kan gampang banget balik aja dipatahkan. ke jawaban pertama bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu ya menerima gitu loh. Nah, Jokowi juga sama. Dia sudah tidak menjabat tapi exercising power. Itu buat saya fenomena yang hebat itu. Bukan sesuatu ya itu bisa ditafsirkan macam-macam lah. Bisa jelek, bisa positif. Saya menafsirkannya positif itu. Kok bisa orang sudah tidak berkuasa exercising power. Itu. Ya karena balik lagi ke teorinya Gus Ulil sebelumnya, dia mengakhiri kekuasaan tuh ya nggak ada ideologinya juga. Enggak ada. Kenapa harus pakai pola tertentu kan? Kalau sudah selesai ya tidak harus Ke kebun anggur ini kan nggak saja perlu kan nggak perlu, atau bangun perpustakaan kayak Pak SBY di Iya. Lukis. Ya itu Pak SBY. Tapi kan Pak Jokowi lain. Masing-masing Kan tidak orang ada satu punya pola. gaya Pola mantan ya, presiden. punya pola tersendiri. Kata siapa kebenarannya harus seperti Pak Habibie yang fade away dari politik persis. gitu Good kan. point. Gitu. Good point. Iya. Good point lagi kamu. Iya, almarhum ini. Ya kan? Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini. Kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Atau datang langsung ke Kementerian Pendidikan Tinggi ya kan, langsung tanya, bener nggak? Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel. Nah teman-teman, emang ngeyel sih orang-orang ini. Amin Rais, Roy Suryo, Rismon, Tifa, siapa lagi orang-orangnya ya, Rizal Fadila, Egy Sujana dan kawan-kawan yang lain yang ngeyel. Sudah berapa yang mengklarifikasi ijazah Pak Jokowi? UGM, kawan-kawan Pak Jokowi, ya kan? Kata Bung Arya Bima kemarin, verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan juga Kementerian Dalam Negeri, verifikasinya ke Dirjen Pendidikan Tinggi dasar sampai atas. Nah itu udah jelas tuh verifikasi secara kelembagaan negara. Nah saya curiga memang dari awal mereka ini membuat kegaduhan itu bukan untuk mencari kebenaran terkait ijazah Pak Jokowi, tapi mereka hanya ingin mencari keributan, ingin mengadu domba antar anak bangsa, mungkin ingin menaikkan popularitas Pak Jokowi juga kali ya. Karena kan mereka terus menyuarakan, menjemput nama Pak Jokowi di setiap podcast, di setiap berita, di setiap konferensi-konferensi pers yang mereka lakukan. Nama Pak Jokowi itu selalu didengung-dengungkan, teman-teman. Ya seperti kata Bung Kodari tadi, secara tidak langsung Pak Jokowi diuntungkan. Approval rating, mungkin tingkat popularitas Pak Jokowi mungkin semakin meningkat dengan adanya kasus ini. Karena ya semakin mereka menyebarkan fitnah, tuduhan liar, ya kita YouTuber Nusantara, kami juga ya semakin bisa mengcounter, semakin punya bahan untuk kalau balik menghajar mungkin agak kasar bahasanya ya. Tapi itulah teman-teman ya, balik
menghajar mereka gitu. Karena kan sekarang perang opini, perang propaganda, dan kita harus menangkan media sosial. Karena media sosial ini kan ibarat hutan rimba, teman-teman. Dan gimana menurut kalian? Sepakat nggak kalian kalau gerombolan pembenci ini nantinya dilempar ke Nusa Kambangan? Aduh, itu penjara buat extraordinary crime, teman-teman. Itu luar biasa itu kalau mereka dilempar ke sana, tiap malam nangis kali ya. Dan luar biasa tadi bagaimana gerombolan pembenci ini ketika konferensi pers diusir ya. Diusir. Ini kayaknya di gedung DPD RI, teman-teman, ketika mereka selesai audiensi dengan salah satu wakil ketua DPD. Dan dari konferensi pers mereka juga sepertinya mereka sudah mulai ketakutan gitu, meminta pihak kepolisian agar tidak buru-buru memproses. Kok sekarang jadi minta tidak buru-buru memproses? Apakah takut nangis di penjara gitu? Dan tadi Fritz Alorboy itu sangat keren, itu mencerminkan gerakan-gerakan kelompok pembenci, karena Fritz Alorboy juga dulu ada di pihak mereka. Cuman teman-teman, saya pernah melihat sebuah video ketika Fritz Alorboy marah-marah ketika mereka rapat gitu. Karena gerombolan pembenci ini tidak punya gerakan sama sekali, hanya omon-omon. Dan Fritz Alorboy ini kan orang lapangan, orang jenderal lapangan, teman-teman. Suka aksi, suka orasi dan segala macam. Sedangkan gerombolan pembenci ini lebih suka konferensi pers, ngomong di media, ngomong di podcast. Nah, ini bedanya. Tapi ya untung sekarang Alorboy sudah kembali ke jalan yang benar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.